Ya, gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini ada yang isolasi mandiri nggak ini? Ada ya? Berarti semuanya alhamdulillah sehat semua ya. Untuk hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam pembelajaran secara virtual, secara Zoom ya, untuk pelajaran matematika. Pelajaran matematika untuk di kelas 5 nanti belajarnya sama Ustadzah ya, sama Ustadzah Fitri. Sudah tahu Ustadzah Fitri? Sudah. Ya, udah pasti ya. Walaupun mungkin Ustadzah belum pernah ketemu kalian ya ini ya. Tahu-tahu sudah kelas 5, udah mau kelas 6. Berarti di Al-Furqan tinggal berapa tahun lagi nih? Tahun. Satu setengah tahun. Tinggal dua tahun, kelas 5 sama kelas 6. Sebelum Ustadzah nanti ke mata pelajaran untuk hari ini, kemudian Ustadzah akan memberikan sedikit istilahnya motivasi dan pengetahuan kepada kalian ya, berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Jadi anak-anak, ini kan kalian sudah kelas 6, kelas 5 maaf, sudah kelas 5 ya. Sudah kelas 5 itu jenjang tingkat, satu tingkat lagi nanti kalian sudah mau masuk di kelas 6. Nah, di kelas 5 ini adalah persiapan yang utama mau menuju kelas 6. Karena apa? Untuk kelas 6 pelajarannya nanti itu sudah semakin sulit, dan ketika kelas 6 nanti ada yang namanya ujian sekolah. Jadi ini Ustazah jelaskan dulu kepada kalian biar kalian lebih tahu ya. Jadi di kelas 6 nanti itu ada ujian sekolah ya nak ya. Ada ujian sekolah yang materinya itu berasal dari materi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi otomatis materi di kelas 5 nanti kalian tidak boleh meninggalkan. Harus ingat, materi yang kemarin ada di kelas 4 kalian juga harus ingat. Bukunya jangan dibuang ya bukunya ya. Masih tahu buku kelas 4? Masih. Nah, itu untuk bukunya itu nanti sangat penting sekali ya karena dipakai kalian belajar nanti di kelas 6. Buku kelas 5 yang sekarang baru kalian mau menuju kelas 5 ini juga jangan sampai hilang karena besok ketika kalian sudah kelas 6 pasti akan menggunakan buku ini. Terus gambarnya sama kayak kelas 4 terus. Ya? Gambarnya sama kayak kelas 4 bukunya. Iya. Jadi untuk di kelas 6 nanti ya nak ya. Itu kan ujian sekolahnya ada 3 mapel yang utama, yaitu ada mapel bahasa Indonesia, ada mapel matematika, dan juga ada mapel IPA. 3 mapel ini adalah mapel utama dalam ujian sekolah. Dan materinya berasal dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Terus, ketika nanti kalian ujian sekolah, nanti nilai yang dimasukkan dalam ijazah. Jadi kalau udah lulus ya, nanti kalian kan dapat ijazah. Nah, ijazahnya itu nilainya dari mana? Nilainya ya dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi nanti kalau nilai kalian di kelas 4 ada yang jelek, ada yang dapat 5 atau ada yang dapat 6. Nah, itu kan kurang bagus ya. Itu nanti akan diratakan dengan nilai kelas 5, kelas 6. Nanti kan jadinya nilainya juga cuma sedikit. Maksudnya di ijazah nanti mau tertera nilai 5, mau kalian di ijazah ada nilai 5. Nah, nggak mau kan? Jadi mulai dari sekarang anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius ya. Supaya nilai nanti yang akan dituangkan dalam ijazah, nilainya juga nilai yang bagus. Dapat nilai minimal nilai 8 lah kalau bisa, minimal ya kalau bisa nilai 8 atau 80 ya. Jadi kalau dalam ijazah itu nantinya bisa 80. Jadi 80 sekian berapa. Terus
Selanjutnya, mata pelajaran matematika, ini kan biasanya kalian, aduh matematika itu susah. Benar nggak? Matematika itu susah nggak? Ya. Iya. Mas Raka, matematika itu susah ya? Nah, jadi matematika itu nggak susah ya. Matematika itu mudah. Matematika itu menyenangkan. Matematika itu ilmu pasti. Karena apa? Kalau kalian menjawab itu ya pasti jawabannya itu gitu. Gak akan mungkin untuk melenceng ke yang lain. Kalau angka 6 ya angka 6. Kalau 5 ya 5. Gak mungkin di angka yang lain. Nah, itu untuk matematika ya. Jadi mulai hari ini Nana harus semangat ya belajarnya ya. Ada tombol ya tuh. Ya, untuk kemarin minggu kemarin Ustazah belum memberikan belum memberikan materi ya tentang matematika, tetapi sedikit memberikan konsep apa saja yang dipelajari di kelas 5. Masih ingat nggak kemarin Ustazah memberikan apa saja ya di kelas 5 itu matematika di semester 1 yang akan dipelajari? Ada yang tahu? Mbak Cinta, mungkin Mbak Cynthia? Akan mempelajari apa saja? Tidak tahu. Mbak Cindy? Nggak tahu. Mbak Fira? Fira Kamalia? Enggak tahu, Nggak tahu. Ya, kemarin Ustazah sampaikan di PDF itu ya. Jadi apa saja atau yang akan kita pelajari di kelas 5 semester 1. Nanti tentang 1 yaitu bilangan pecahan. Yang kedua adalah perbandingan dan skala. Nah, ini materi-materi yang mungkin akan merasa sulit tapi itu mudah. Jika kalian menyukai mata pelajaran itu, maka kalian ketika belajar itu akan merasa mudah ya. Tapi kalau kalian tidak suka dengan mata pelajaran itu, maka ketika belajar akan merasa sulit. Jadi, mulai dari sekarang kalian harus tanamkan pada diri kalian, oh aku itu suka. Nah, aku suka dengan mata pelajaran matematika. Pasti akan enak untuk belajarnya. Gitu ya. Ya, anak-anak semuanya, sekarang kalian coba dibuka bukunya. Sudah dapat buku ini ya? Ya, oke. Sama ya. Nah, dibuka di halaman pertama, yaitu di halaman 5. Halaman 5. Sudah? Di halaman 5 nanti kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Kalian tahu nggak sebelum Ustazah menuju ke materinya, tahu nggak pecahan itu apa? Pecahan itu contohnya apa? Ada yang tahu? Ustazah kasih nilai plus nih. Contohnya pecahan itu apa? Bisa itu ya, resen ya. Ada nggak sih sini resennya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya, beda sama limit ya. Ada yang tahu? Mas Raja? Nggak tahu? Mas Robi? Contohnya pecahan apa Mas Robi? 1 per 1/2 ya, boleh, itu contohnya pecahan ya, 1/2. Kalau misalnya dituangkan dalam suatu cerita, ada yang tahu, ada yang bisa? Misalkan saya punya ini kayak gitu, ada yang bisa? Tadi Mas Robi ya yang bisa menjawab ya, Mas Robi. Yo, siapa lagi yang bisa menuangkan dalam cerita tentang pecahan? Yo, siapa?
Mbak Dira, Mbak Zarif, tahu? Ada yang tahu? Nah, sia-sia dong ini nilainya ini. Mbak Bianca tahu nggak Mbak Bianca? Tahu. Ya, jadi contohnya misalkan Ustazah punya kue. Kuenya itu berbentuk lingkaran misalnya. Nah, kue itu Ustazah bagi sama suaminya Ustazah misalnya ya. Jadi kuenya Ustazah bagi sama suaminya Ustazah. Suaminya Ustazah dapat setengahnya, Ustazah dapat setengahnya. Nah, itu nanti akan menjadi suatu pecahan. Ustazah dapat berapa bagian tadi? Setengah. Suaminya Ustazah dapat berapa bagian? Setengah. Jadi setengah itu 1/2. Iya. Nah, itu salah satu contoh dari pecahan yang dituangkan dalam suatu cerita. Ya. Oke, lanjut. Dalam ringkasan materi ya anak-anak ya. Dalam ringkasan materi di situ langsung menuju pada operasi hitung. Mungkin kemarin di kelas 4 kalian sudah mempelajari pecahan ya. Masih ingat nggak? Di kelas 4 sudah mempelajari pecahan? Ya. Nah, jadi di kelas 5 ini diperdalam ya. Nanti akan diperdalam soalnya mungkin juga akan lebih sulit, tapi tidak ada yang sulit kalau kalian mau belajar. Yang pertama adalah penjumlahan. Dilihat bukunya ya. Di halaman 5. Penjumlahan. Jadi penjumlahan yang akan dipelajari yaitu penjumlahan dua pecahan berpenyebut tidak sama dan penjumlahan pada pecahan desimal. Jadi ada dua nanti penjumlahan ya. Penyebut itu di atas apa di bawah ya nak? Penyebut di atas apa di bawah? Jadi penyebut yang tidak sama Di atas. Jadi ini loh. Nih dilihat nih ya. Penjumlahan dua pecahan berpenyebut tidak sama. Di situ ada contoh 2/4 ditambah 3/4 ditambah 2/5. 3/4 ditambah 2/5. Yang namanya penyebut itu adalah angka 4 dan angka 5. Paham? Jadi penyebut itu angka 4 dan angka 5. Sebentar, Ustazah tak menuju ke papan tulis ya. Kok nggak satu sih sama kok nggak jenangan sih? Temenmu deh. Temanku tuh jam 1 makan tadi. Kelihatan ya? Nggak punya. Emang nonton Kelihatan nggak? Kelihatan. Kan ya? 3/4 ditambah 2/5. 5%. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, yang disebut dengan penyebut itu yang bawah ya. Ada angka 4, ada angka 5. Ini disebut dengan penyebut. Ingat-ingat. Sedangkan yang di atas 3 dan 2 ini namanya adalah Penjumlah. Jadi yang atas 3 dan 2 ini disebut dengan pembilang. Sedangkan 4 dan 5 disebut dengan penyebut. Sampai di sini paham? Paham. Terus caranya bagaimana Us? Kalau ada soal seperti itu,
mencarinya dengan KPK. KPK itu sudah dipelajari di kelas berapa? 4. Kelas 4 ya. Kelas 4 sudah ada. Jadi KPK. Kita cara yang mudah, yang paling mudah dibandingkan dengan faktor adalah dengan tabel. Di sini Ustazah menulis angka 4 dan 5. 4 dan 5. Diperhatikan ya cara mencari KPK. 4 dan 5. Kita tarik garis di sebelah sini. Selanjutnya nanti di sini diisi angka prima. Sebelum Ustazah lanjut, kalian masih ingat nggak angka prima itu angka berapa saja? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi angka prima itu tadi yang disebutkan siapa tadi ya? Tadi ada yang benar tapi ada yang nggak masuk pada angka prima. Yang disebut dengan angka prima itu adalah angka yang hanya bisa dibagi angka itu sendiri. Misalnya tadi ada 5. 5 dibagi 2 bisa enggak? Enggak. 5 dibagi 3 bisa enggak? Enggak. 5 dibagi 4 bisa enggak? Berapa tadi? Enggak. 5 dibagi 5 bisa enggak? Bisa. Nah, jadi yang disebut dengan angka prima itu adalah angka yang bisa dibagi angka itu sendiri. Maka 5 disebut dengan bilangan prima. Terus kalau 1 masuk nggak 1? Masuk. Masuk? Itu bukan bilangan prima. Walaupun dia bisa dibagi angka itu sendiri, tapi dia hanya memiliki satu faktor, yaitu 1 dibagi 1. Kalau 5 kan tadi bisa 5 dibagi 1 bisa, 5 dibagi 5 bisa. Jadi yang bisa dibagi 2 faktor ya. Berarti kalau 1 nggak bisa, terus angka 2. 2 bisa nggak? 2 bagi 1? 2 bagi 1? 2. 2 bagi 2? 1. Berarti 2 termasuk prima bukan? Ya, betul sekali. Jadi 2 itu masuk prima ya. Ingat-ingat. 2. Oke, Ustazah tulis di sini angka 2. Setelah itu 3. 3 bisa dibagi 1? Bisa. Nah, 3 bisa dibagi 2? Enggak. Ya, 3 bisa dibagi 3? Bisa. Bisa. Berarti 3 termasuk prima bukan? Ya, kita tulis 3. Terus 4 bisa dibagi 1? Bisa. Bisa dibagi 2? Bisa. Bisa dibagi 3? Enggak. Bisa dibagi 4? Bisa. Terus 4 itu yang bisa dibagi tadi berapa kali? Ada angka 1, angka 2, angka 4. Nah, dia kok lebih dari 2? Berarti dia bilangan prima bukan ya? Bukan. Ingat, hanya yang bisa 2 kali saja. Berarti 4 tidak masuk bilangan Lanjut, 5 tadi sudah ya Ustazah jelaskan. 5 tadi termasuk bilangan prima? Ya. Tulis di sini ya 5. 6 masuk bilangan prima enggak? Enggak. 7 masuk. 7 masuk. Oke. Ada 7. Terus 9. Ustazah mau tanya 9 nih. 9 masuk enggak? Enggak. Oke, bagus. 10? Masuk. Enggak.
Enggak, kan dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, bisa dibagi 10, bisa dibagi 1, banyak banget. Banyak. Ya. Oke, dan seterusnya ya nak ya. Jadi ada angka di sini 11. Ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Ini bilangan prima. Nah, sekarang kita bagi bilangan prima yang pertama. Bilangan prima yang pertama angka berapa? 2. Kita tulis di sini 2. Paham sampai di sini angka 2-nya tadi dari mana? Ya, dari bilangan prima ya. Oke, lanjut kita bagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2. 2,5. Nah, boleh nggak di sini ditulis 2,5? Enggak. Tidak boleh ya. Jadi yang dibagi 2. Nah, kalau tidak boleh di sini ditulis berapa, Us? Di sini ditulis angka 5 tetap. Paham? Paham. Oke, Ustazah mau tanya sama Mas Alvino. 2 ini tadi asalnya dari mana, Mas Alvino? Dari bilangan prima, Us. Dari bilangan prima. 2-nya dari bilangan prima. Yang ini loh. Ya. Iya. Ya? Ada yang mau membetulkan? Aku dari hasil 4 bagi 2. Hasil dari 4 dibagi 2. Dari hasil 4 bagi 2 ya. Siapa itu tadi ya? Fajri. Oke, Mas Dimas ya? Fajri Terus, Ustazah mau tanya sama Mbak, siapa itu? Mbak Raya. Mbak Raya, asalnya angka 5 di sini dari mana, Mbak Raya? Mic-nya dihidupkan dulu. Mic-nya dihidupkan dulu. Dari mana? Dari 5 dibagi 2. Oh, iya, pintar. Dari 5 dibagi 2 ya. Karena tidak bisa maka ditulis. Oke, lanjut. Berikutnya. Masih di bilangan prima angka 2. Ya. Karena nanti ada bilangan yang masih bisa dibagi angka 2. Tulis lagi 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. 5 dibagi 2 bisa enggak? Ya, maka ditulis 5 lagi ya. Lanjut. Pokoknya Jangan salah pasangan. Terus setelah 2 bilangan prima selanjutnya berapa tadi? 3. 3. Apakah diisi 3? 1 bagi 3 bisa enggak? Bisa? Enggak. Ya, 5 bagi 3 bisa enggak? Enggak. Ya, maka 3-nya tidak usah ditulis. Langsung menuju angka 5. 1 dibagi 5 bisa enggak? Bisa. Ya. 5 dibagi 5 bisa? Bisa. Nah, kalau bisa di sini ditulis angka 5 ya. Terus 1 dibagi 5 karena tidak bisa maka tetap ditulis 1. Oh iya, kalau sudah ketemu angka 1 berarti dia sudah selesai ya nak. Berarti yang sebelah sini dia sudah selesai. 5 dibagi 5 berapa? 1. Nah, ini sudah ketemu angka 1, ini sudah ketemu angka 1, berarti cara mencari KPK-nya sudah selesai. Tinggal kita kalikan bilangan primanya. Nah, yang dikotai Ustazah ini tadi bilangan prima. 2, terus 2 lagi, ada 5 lagi. Nah, kita kalikan 2 kali 5. 2 kali 2 4. 4 kali 5 20. 22 20.
Iya, pinter. Berarti KPK-nya ketemu berapa? 20. Iya, 20 ya. Oke, Ustazah geser ke sana. Nah, kita kembali ke sini ya. Berarti tadi ketemu KPK-nya adalah 20. Kita tulis di sini 20. Terus setelah itu diperhatikan 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 3. 15. 15. Di sini. Sudah ulangi, diperhatikan. 20 dibagi 4 berapa? 5. Kali 3. 15. Di sini 15. Tanda positif atau tambah kita tulis dulu. Paham sampai di sini? Paham. Oke, lanjut. 20 dibagi 5 berapa? 4. 4 dikali 2. 8. 8. Di sini. Sudah ulangi. 20 dibagi 5. 4. 2. 8. Tinggal karena yang bawah sudah sama, kita tambah pembilangnya ya. 15 ditambah 8. Berapa? 23. 23. Kita tulis Per 20. 23. Per penyebutnya berapa? 20. Nah, 20. Apakah ini sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah. Belum. Kenapa kok belum selesai? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi harus kita kecilkan ya. Sederhanakan. 23 dibagi 20 dapat berapa? Kan ini tuh Bu. 1. Dapat? 1. 1, pinter. 1, tulis 1. Nah, terus apa ini garisnya ditulis dulu, di atasnya ditulis sisanya. Kita ulangi. 23 dibagi 20 berapa? 1. 1. Sisanya berapa? 2. 3. 3. Nah, 3-nya ditulis di sini 3. Terus angka 20-nya taruh di bawah. Nah, ini baru selesai. Paham? Paham. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada? Tidak. Oke, Ustazah akan menjelaskan sedikit-sedikit saja ya, biar kalian paham. Ustazah menjelaskan tentang penjumlahan dulu. Next time nanti Ustazah akan lanjutkan ke yang lain. Sambil mungkin kalian bisa pakai apa itu PPT ya. Coba Ustazah akan share ini nih. Biar kalian lebih paham. Oh, kalau ini sudah pecahan campuran. Nah, ini ada contoh nih. Ustazah izin share screen ya. Ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah. Sudah?
Nah, di sini ada suatu contoh ya nak ya. Ada 4/15. Kalau ini udah sama ya. Enak, ini udah sama ini. Ini kan penyebutnya sama toh? Sama. Nah, kalau udah sama enak, tinggal 4 ditambah 2 selesai 6/15. Nah, ini dapatnya 2/5 itu disederhanakan ya, sama-sama dibagi 3. Atau saya cari yang penyebutnya berbeda. Ini udah perkalian ya ternyata. Ini pecahan campuran. Oh, ternyata nggak ada ya. Tadi saya sepertinya nemu. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang ditanyakan? Enggak. Sudah? Sudah paham ya? Sudah, oke. Aku belum paham, Us. Ah, belum paham? Coba nih nak, soal nomor 1 ini. Masih ada 3 menit. Soal nomor 1. Ada 1/5 ditambah 2/3 ditambah 3/4. Yang 3/4 ini kita abaikan dulu. 1/5 ditambah 2/3. Penyebutnya berbeda ya ini ya. Nanti kalau dicari KPK-nya 5 dan 3. Nanti ketemu KPK-nya berapa? Coba kalian cari dulu. Siapa yang bisa menyelesaikan pertama kali 15. Nanti saya kasih nilai. Siapa itu? 15. 5 dan 3 KPK-nya berapa? 15. Ya, 15. Betul, Raja ya itu ya. Oke. Raja. Nah, 15. Kemudian coba kalian cari nanti ketemunya berapa yuk. 1/5 ditambah 2/3. Ayo cepet-cepetan. 1/5 ditambah 2/3. Silahkan dicari nanti ketemunya berapa. 13/15. Siapa itu? Raja. Raja. Berapa Mas Raja hasilnya? 13/15. Ya, pinter. Ya, betul 13/15. Oke, Mas Raja dapat nilai plus ya. Terima kasih Mas Raja. Jadi nanti yang belum, next time belajar lebih giat lagi. Sering berlatih ya, biar kalian tahu. Oke, kita tutup. Tadi sudah ada tugas ya? Sudah ya, ya sudah. Kalau sudah ada tugas berarti untuk matematika tidak ada tugas ya. Dan kalian kalau banyak tugas ngeluh ya, orang tuanya juga sangat ngeluh nanti di rumah ya. Oh my God. Nah, kalian enak sekolah apa enak di rumah? Sekolah. 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 Enak sekolah ya, belajarnya secara langsung. Ya oke, itu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sering berlatih, sering belajar. Jangan bosan untuk latihan ya. Karena matematika itu kalau tidak sering latihan itu akan merasa sulit. Tidak ada kata-kata sulit jika kalian mau belajar. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian jaga kesehatan, prokes dimanapun berada. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Fitri yang sudah menyampaikan materi matematika pada hari ini. Terima kasih. Baik, bagaimana belajar matematika hari ini? Menyenangkan ya? Ya. Sudah paham semua? Alhamdulillah, barakallah. Baik, mungkin itu saja kegiatan Zoom pada hari ini. Akan dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya dan bersama Ustazah Fitri ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti Zoom pada siang hari ini ya. Tapi masih semangat semua ya. Masih semangat semua ya. Alhamdulillah. Baik, cukup sekian
Kurang lebihnya saja mohon maaf. Ustazah akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.